nah nanti kamu bisa ya membuat larutan ini gitu ya kan. Tapi kita tidak pernah bimbing anak menentukan percampuran zat ini dengan ini, zat mana yang dibutuhkan. Jadi perlu kita tentukan dulu mana alat, mana bahan, betul tidak? Kalau enggak anak nggak bisa praktek. Kalau bagi olahraga, dia bisa olahraga di sini. Kalau bagi orang jurusan olahraga, dia perlu bisa menentukan dulu ini gawang, ini bola basket, ukuran bola basket itu segini, posisi berdiri itu segini dari ring, betul kan? Betul. Kalau nggak tahu konsep, nggak bisa dia lakukan itu. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang mau praktikum pasti berikan dulu bukan hanya keselamatan kerja, Bapak Ibu, tapi anak mampu mengidentifikasi bahan, anak mampu mengidentifikasi alat, anak mampu mengurut prosedur kerja. Betul tidak? Bukankah prosedur kerja yang ada di KPD Bapak Ibu? Betul kan? Begitu juga dengan mobil yang lain. Anak mampu menghasilkan bel, harus ada prosedur kerjanya. Maka pertemuan ketiga, pertemuan kedua dia identifikasi dulu, bukan fungsinya apa. Pertemuan ketiga, anak mulai praktek menghubung-hubungkan. Pertemuan keempat, anak menghasilkan bel. Jadi tak serta-merta bel itu hadir di pertemuan pertama, bel hadir di pertemuan kedua. Impossible, itu tidak mungkin. Jadi guru fisika pernah ngomong sama saya seperti ini. Itulah Bu, suruh membuat bel, tidak Bu. Nyoba lise bel itu hanya perempuan. Ayo. Kenapa bisa seperti itu? Bapak Ibu tidak melalui proses seperti tadi. Karena sindrom anak itu sudah ada. Kamu kena kicuan Bapak Ibu. Sindrom. Akhirnya guru PKWU tiba-tiba udah hadir saja sapu untuk. Iya betul. Betul nggak? Betul. Maka itu yang digiring pertemuan satu targetnya apa? Pasti konsep, betul tidak? Teori, membaca, betul tidak? Dimanapun juga yang namanya pertemuan satu pasti baca teori, hukum-hukum. Nyaman-nyaman beli. Pertemuan kedua mulai latihan terbimbing. Latihan terbimbing apa? Bacakan rumus hambatan atau rumus apa? Nanti ya, kalau fisika, gitu ya kan? Pertemuan ketiga mulai mengenal alat dan bahan, mulai mengenal prosedur kerja. Pertemuan keempat merangkai. Jadi ketika mereka merangkai, bel itu dihadapkan Bapak Ibu, fotokan hasilnya sampai di mana, alatnya seperti apa, fotokan. Maka pastikan pada pertemuan kelima tidak ada bel ready yang dibeli di bawah, tetapi kelanjutan dari pertemuan keempat tadi. Kalau mereka lakukan di rumah, pastikan fotonya itu sama. Itu Bapak Ibu kena gicu. Proses itu sama ini yang kurang. Asesmen Bapak Ibu tidak dimulai dari asesmen terbimbing sampai nanti kepada asesmen yang sumatif. Itu lepas Bapak Ibu murni siswa semuanya itu sumatif. Tapi kalau masih terbimbing itu formatif. Formatif masih bisa diperbaiki, betul ya? Tapi kalau sumatif nggak bisa diperbaiki lagi. Paham kan maksudnya? Kalau gitu nilai formatif diambil tidak? Diambil tapi bukan untuk dimasukkan sebagai nilai rapor. Diambil hanya untuk memberikan feedback kepada siswa. Ananda tadi nilai kamu 100 kan? Itu kan berlaku. Terus itu untuk feedback supaya dia bersemangat, tapi bukan menjadi bagian dari nilai. Itu penghasilan yang benar. Kan ada lagi paham kan nanti tadi. Saya pahami Bapak Ibu? Maka tolong nanti nilai 100 ini kamu pertahankannya pada saat kita sumat. Pindah nggak benar? Jadi gitu. Deskripsi. Jadi kalau kita bicara asesmen Bapak Ibu, luas. Sampai karakter itu asesmennya. Kalau Bapak Ibu biasa memberikan soal lots, di mana anak mesti menghafal konsep, tidak boleh mencontek, tidak boleh terpaksa anak bikin jimat. Karena Bapak
Bapak Ibu melarang kan? Boleh. Kita bikin ciman, penulah tangan, penulah paha, penulah meja. Boleh. Betul tak? Tidak Penuh boleh. atas kertas, Itu mereka dipahami buat karena dia sebagai sudah ciman baik. yang berdosa siapa sebetulnya? Bapak Ibu atau siswa? Kita dulu baru anak. Kenapa Bapak Ibu yang memberikan celah mereka untuk berdosa? Kok sampai anak ini harus seperti itu? Kalau lagi Mana karakternya dari asesmen dua yang nanti kedua? tidak ada, akhirnya saja. Maka open book saja. Mereka bisa kok lihat rumus di buku teks, nggak apa-apa. Tetapi kalau soalnya pakai stimulus cerita, mereka akan bisa menjawab. Itu makanya soal open book saja. Gitu. Nggak perlu habis buat tangannya untuk bikin rumus. Bahkan kalau ujian itu kalau ada rumus ini, balikkan itu rumus kimia, tabel periode, balikkan, nggak boleh dilihat, ya kan? Coba, nggak usah. Justru rumus itu kita hadirkan dalam stimulus. Sudah tuh, Pak. Jika A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, dibiayai deh. maka si Ani yang membeli ini ya, Kalau semua coba. anak Hadirkan saja rumus. pun tidak cantik. Kita korelasi itu pada stimulus, apa disimpan? Jika natrium labelnya Na, gitu ya kan? Itu apa itu? Kasih aja di stimulus. Utang baik itu berikutnya. Itu Bapak Ibu ya, itu pentingnya stimulus. Oke, nah ini kalau rapor-rapor Bapak Ibu udah tahu, itu udah permainan operator. Walaupun belum kurikulum. Jadi ini dahulu kita hanya membahas di sini prinsip dari assessment itu apa dan implementasinya di kelas Bapak Ibu bersama siswa seperti apa. Contoh dari KKTP. KKTP harus punya setiap TP harus ada KKTP-nya. Bikin seperti tadi. Dan setiap KKTP pasti punya indikator TP di bawahnya. Setiap indikator itu punya rubrik. Ya, rubrik kapan? Kalau ada guru bahasa Indonesia di sini? Mana guru bahasa Indonesia? Ada guru bahasa? Ada tuh. Jadi contoh ya rubrik, kita suruh anak bikin cerpen, ya. Jadi TP POS itu adalah menghasilkan cerpen, itu TP. Terus di KKTP bikin indikator. Apa indikatornya? Tata bahasa. Yang kedua apa? Gaya bahasa. Yang ketiga kosakata. Contoh ya. Terus pada tata bahasa kita bikin rubrik agar anak mendapatkan nilai 100 pada tata bahasa. Apa syarat? Kalimat awal dimulai huruf besar, diakhiri titik. Kemudian apa lagi? Jadi ketika kriteria yang 1, 2, 3, 4, 5 tadi terpenuhi semuanya, layak nggak anak dapat 100? Nah, Bapak Ibu juga bikin rubrik kayak gitu. Kapan anak dapat nilai 100? Jangan Bapak Ibu tiba-tiba menilai soal esai, ya kan? Rasa-rasa. Kenapa selama ini selalu pakai rasa-rasa kalau menilai esai? Karena Bapak Ibu tidak punya parameter. Bapak Ibu tidak bikin KKTP dan indikator TP yang ada rubriknya. Harus ada rubriknya. Jadi ketika anak mampu menyebutkan 5 jenis virus, nilainya 100. Tapi kalau hanya 3 gimana? Ya, tinggal dulu untuk bagian ini. Itu yang kita sebut rubrik. Dan itu terukur. Tidak ada nilai yang tidak terukur, semuanya terukur. Oke Bapak Ibu, itu yang pertama. Nah kalau ini udah rapor. Masalah kenaikan kelas itu sudah lama. Oke, selesai. 1. Ada pertanyaan terkait dengan KKTP dan konsep? Kita konsep tadi ini yang pertama. Betul kan? Kalau kita bicara